Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya, yang ada di rumah juga yang ada di gedung gereja saat ini. Kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan kita ada sebagaimana adanya saat ini. Bukan karena hebat kita, gagah perkasa kita, tetapi karena kebaikan Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 105. Kita tidak akan membaca keseluruhan, tapi kita akan melihat bagaimana firman Tuhan ini ya itu luar biasa, bercerita tentang kedahsyatan Allah, perbuatan Tuhan yang luar biasa, kasihnya secara kepada umatnya. Ya, jadi sang pemazmur menceritakan kembali bagaimana Tuhan memelihara umatnya, sekalipun ketika umat itu ada di dalam masa sukar, ya ketika ada di Mesir sebagai yang diperbudak, tetapi Tuhan tetap memelihara mereka, dan ada janji Tuhan bahwa mereka akan dibawa ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan Tuhan menepati janji itu, bahwa Tuhan berkuasa untuk menepati janjinya. Untuk itu ya hendaklah kita selalu bersyukur dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 105. Kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-7 ya. Ayat yang pertama sampai 7 kita baca bersama-sama. Mazmur 105, puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Demikian jauh pembacaan firman. Nah, ayat-ayat berikut bercerita tentang perbuatan Tuhan di masa lampau secara khusus kepada umat Israel, bagaimana Tuhan menolong mereka, menyertai mereka, ada mujizat yang Dia lakukan. Ya, di situ kita melihat betapa Tuhan sungguh mengasihi umat ini. Walaupun umat itu ada melakukan pelanggaran, ya, melakukan dosa, tetapi Tuhan tidak membinasakannya. Ya, karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Keturunannya, jadi Abraham sendiri, ya ada perjanjian dengan Allah, atau Allah berjanji kepada Abraham ketika Abraham dipanggil keluar ya dari Kasdim, ya dipanggil keluar dengan janji akan dibawa kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Ya, tetapi proses untuk sampai ke sana sungguh luar biasa. Memang ada tantangan, pergumulan, dan salah satu adalah adanya kelemahan bangsa itu. Keturunan Abraham, ya Abraham, Ishak, Yakub, kemudian namanya disebut Israel, keturunan Israel, keturunan Yakub inilah yang memang menghadapi berbagai pergumulan, ya juga salah satu karena memang kesalahan mereka. Seringkali mereka meninggalkan Tuhan, mengandalkan diri sendiri, sehingga Tuhan mendisiplin mereka. Nah, kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam Mazmur 105 ini, hendaklah umat bersorak-sorai, bersyukur. Ya, yang mau kita renungkan adalah bagaimana supaya dalam perjalanan ini, perjalanan hidup kita mencari Tuhan. Ya, dikatakan carilah Tuhan, ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Carilah Tuhan.
Tuhan tidak pernah hilang, Tuhan tidak pernah tidak kita temukan sehingga kita cari. Carilah Tuhan artinya andalkan Tuhan. Ya, jadi sebelum melakukan segala sesuatu datanglah kepada Dia, carilah Dia. Ya, carilah Dia, bukan Dia hilang, tetapi kitanya yang hendak menyerahkan diri kita kepadanya. Jadi misalnya pagi hari sebelum melakukan segala sesuatu carilah Tuhan, masuklah dalam hadiratnya, berdoalah, bacalah firman, dengar suaranya, kemudian serahkan hidup kepadanya. Carilah Tuhan. Nah, mencari Tuhan merupakan sesuatu yang sangat perlu atau utama dalam hidup kita, karena Tuhan yang beri kekuatan. Ya, Tuhan beri kekuatan. Misalnya kira-kira begini, oh saya membutuhkan uang, saya sangat bergumul. Ya tentu kita cari adalah di mana sumber uang itu. Ya, nah mungkin ada usaha-usaha tertentu yang membuka peluang di mana kita mendapatkan dana dari sana. Ya kita harus pergi ke sana. Nah misalnya ada ya bank, kita harus ke bank dengan persyaratan-persyaratan yang ada kita bawa untuk mendapatkan uang itu. Jadi carilah Tuhan, artinya siapa yang bisa memberikan kekuatan kepada kita, siapa yang bisa menolong kita, siapa yang bisa membantu kita, siapa yang bisa memberi hidup ini. Jadi datanglah kepada Dia. Nah, Tuhan memberi kehidupan. Jadi carilah Tuhan dan kekuatannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang tidak menyadari hal ini, sehingga dalam perjalanan hidupnya dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Coba kita perhatikan dalam hidup umat manusia saat ini, berapa banyak yang mencari Tuhan, berapa banyak yang mau merendahkan diri datang kepada Allah, berapa banyak yang beribadah kepada Tuhan, berapa banyak yang menyembah Allah. Dan coba kita melihat berapa banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan semaunya, tanpa aturan, tanpa takut akan Allah, melakukan kejahatan. Nah, orang-orang yang melakukan kejahatan, berbagai macam kejahatan, nah mereka ini tidak mencari Tuhan. Dia mencari dunia. Dia mau hidup seperti orang-orang duniawi ini, ya. Dia terlibat dengan dunia, dia terikat dengan dunia. Jadi yang dicari adalah dunia. Apa yang dijanjikan dunia? Kemewahan, ya, pesta pora, ya, melampiaskan kedagingan, ya kan? Bahkan tidak sedikit yang melibatkan kuasa kegelapan, ya, supaya kebal. Ya, kita hidup di jalanan supaya kebal. Kasih ilmu-ilmu, ya, supaya kita bisa melakukan yang lain sebagainya, supaya kaya. Ya, ada usaha-usaha yang dilakukan secara supranatural, tetapi itu supranatural dalam pengertian negatif, ya, karena ini perdukunan ilmu-ilmu. Ya, orang ini tidak mencari Tuhan. Ya, dia mencari ya dunia, dia mencari ya untuk kepuasan diri sendiri dengan kekuatan diri sendiri dengan kekuatan dunia. Dan ini sangat berbahaya. Ya, apakah mereka menikmati ketika mereka dalam hidupnya tidak mencari Tuhan? Ya, secara manusia kita lihat menikmati rumahnya mewah seperti istana, uangnya banyak, ya, makanannya enak-enak. Tetapi itu semua hanya akan membawa dia kepada kebinasaan. Akan membawa dia kepada kebinasaan karena takut akan Allah tidak ada padanya. Ya, dan itu sebenarnya ya kemewahan, berkat-berkat yang diberikan oleh dunia itu semu, artinya sementara saja dan kemudian akan lenyap. Nah, apakah kita dalam perjalanan hidup ini sudah mencari Tuhan dan mencari wajahnya? Dari Tuhan. Kira-kira begini, pagi hari ketika kita bangun, ya jangan langsung cari berita, buka televisi cari berita atau ambil HP lihat status. Ya tidak, tetapi baca firman dulu. Ya gitu loh, atau berdoa dulu, Tuhan terima kasih pagi hari ini aku boleh bangun dari tidurku. Itu mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuserahkan seluruh hidupku sepanjang hari ini, tolong aku Tuhan. Nah, sebelum melakukan segala aktivitas kita datang kepada Tuhan, kita puji Dia, kita sembah Dia, dan kita baca firman Allah, mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan, carilah Tuhan dan kebenarannya.
ya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi sebenarnya ini rahasia yang luar biasa. Ya, mencari Tuhan ini yang utama dalam hidup kita, karena semuanya akan Tuhan tambahkan. Pergumulan kita apa? Mengenai makan minum, mencari Tuhan dahulu. Ya, mengenai usaha-usaha kita, cari Tuhan dahulu, utamakan Tuhan. Ya, kita mau melakukan sesuatu, apakah ada pilihan A, B, C, yang mana yang aku kerjakan? Cari Tuhan, Tuhan akan beritahu apakah kita mengambil kegiatan A ini, B atau C. Ya, jadi Tuhan yang akan memimpin kita ketika kita mencari Tuhan. Wah, saya lemah, fisik saya ini sangat lemah, ada sakit penyakit. Carilah Tuhan. Ya, dan kekuatannya maka kita akan disembuhkan. Artinya kita berdoa, Tuhan, saya sedang sakit Tuhan. Beri aku kesembuhan. Aku percaya Engkau mampu menyembuhkanku. Maka Tuhan akan sembuhkan. Karena Tuhan adalah Allah yang mendengar dan Allah yang bertindak tepat pada waktunya. Allah kita hidup. Ya, coba kiri kanan katakan. Ya, Allah kita hidup. Iya, itu sebabnya dia punya kekuatan. Kalau mati untuk apa? Ada orang bilang, ya Allah, datang kepada Allah tapi Allahnya mati untuk apa? Allahnya dipindah-pindahkan lagi. Allah hujan di luar, masuk ke dalam, Allahnya dinaikkan, dimasukin ke dalam. Mana kita bisa ya berbahagia, bersuka cita manakala kita memiliki Allah yang mati, yang tak bisa bergerak, yang tidak bisa menolong. Enggak, Allah kita hidup, dia berkuasa dan bisa dibuktikan. Nah, kemudian lihat ayat yang kelima. Ingatlah perbuatan-perbuatannya, ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jadi ada juga penghukuman ya tadi untuk orang-orang fasik. Nah, kita untuk orang-orang percaya ada mujizat. Ya, ada mujizat Tuhan. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kita mungkin bagi Allah. Masalahnya adakah kita percaya tentang itu? Jika kita percaya tentang mujizat yang akan Allah berikan kepada kita, maka mujizat itu akan terjadi. Sebab mujizat juga terjadi oleh karena percayanya kita. Ya, bukankah Yesus pernah berkata kepada orang yang datang minta bantuan kepadanya untuk disembuhkan? Nah, Yesus berkata, jadilah kehendakmu, jadilah sesuai dengan imanmu, jadilah sesuai dengan keinginanmu. Ya, keinginan kita apa? Iman kita apa? Keyakinan kita apa? Oh Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menyembuhkan aku, dan aku yakin aku sembuh dalam nama Yesus. Wah, itu kita sembuh. Aku percaya bahwa Tuhan sanggup menolongku, memberkati aku, rumah tanggaku, usahaku, bisnisku akan pulih kembali, akan diberkati oleh Tuhan, akan ada mujizat. Ini mengalami kesulitan hari ini, tetapi aku tahu ada jalan yang telah Tuhan siapkan, dan pasti di dalam nama Yesus Kristus Tuhan ada jalan keluar. Ya, amin. Terjadi sesuai dengan iman kita. Ada gairah dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat perbuatan-perbuatan ajaib. Dia berbuat hal yang luar biasa. Ya, ini berbicara ya kepada umat Israel, umat pilihan, untuk melihat kembali bagaimana ya sejarah perjalanan hidup nenek moyang mereka. Ya, ingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, kira-kira begini, hari ini kita bergumul, hari ini kita punya beban, hari ini kita kesulitan. Ya, dalam menjalani hidup ini, ya seolah-olah kita sudah tidak sanggup lagi. Tetapi kita coba menoleh ke belakang, lihat kembali perjalanan hidup kita. Bukankah Tuhan sudah menolong? Bukankah Tuhan sudah memberkati kita? Sekian lama perjalanan yang sudah kita lalui, bukankah itu adalah karya Allah? Nah, kalau kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, itu akan memberikan kekuatan, memberikan semangat dalam hidup kita. Amin. Ya, pasti, wah Tuhan, aku tahu Tuhan akan menolong. Tapi kalau kita nggak mampu lagi melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, lemahlah kita dalam hidup ini, lemahlah semangat kita, ya hancurlah hidup kita karena tidak ada gairah hidup lagi. Ya, kayaknya sih nggak ada lagi pertolongan ini. Wah, susah dah. Wah. Bahkan
kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan karena kita tidak mampu lagi melihat perbuatannya yang ajaib. Ya, atau kita tertutup mata kita melihat perbuatannya yang ajaib. Akhirnya nggak ada rasa syukur lagi kan. Ngambek lah akhirnya kita, kecewa lah kita. Ya, coba kalau kita lihat perbuatannya yang ajaib. Wah, kita akan bersyukur. Tuhan, beberapa tahun yang lalu aku sakit berat, nyaris mati Tuhan. Tapi aku tahu Engkau memberi aku hidup lagi. Waktu itu begitu parah penyakitku. Ya, kemudian hari ini kita punya pergumulan. Aku tahu Tuhan beberapa tahun yang lalu, kalau bukan perbuatan Tuhan menolong aku sudah mati. Jadi aku tahu kalau hari ini aku bergumul, mengalami kesulitan, Engkau Tuhan yang kusembah, Tuhan yang sama yang menyembuhkanku beberapa tahun yang lalu, yang meluputkanku dari maut beberapa tahun yang lalu, yang membuat mujizat bagiku beberapa tahun yang lalu. Hari ini pun Engkaulah Tuhan yang kusembah dan Engkau Tuhan yang sanggup menolong aku. Wow. Jadi jangan lupa perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Orang yang lupa, gini kira-kira begini. Saya pernah ditolong oleh orang. Nah, saya lupa dengan pertolongan orang itu. Jadi saya lupakan dia. Ya, ada orang istilah apa? Kacang lupa kulitnya katanya. Jadi kalau saya lupa dengan kebaikan orang, pasti saya tidak berterima kasih kepada orang itu. Pasti. Saya lupa dia kok, saya melupakan dia. Tapi kalau saya ingat bahwa orang itu sudah pernah menolong saya, pasti saya, aduh, syukurlah orang itu waktu itu menolong saya. Saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih. Saya tidak akan bisa lupakan jasa bapak itu. Saya tidak akan bisa melupakan jasa ibu itu. Saya tidak akan bisa melupakan jasa om itu. Dia tolong saya. Nah, itu berarti saya ingat perbuatannya. Kalau kita ingat perbuatan Tuhan, mestilah kita bersyukur. Itu sebabnya bersyukurlah, pujilah dia. Mengapa? Karena memang perbuatannya yang ajaib sudah dia lakukan buat kita. Tapi ada banyak orang yang tidak mau bersyukur kepada Tuhan, tidak memuji Tuhan, tidak berterima kasih kepada Tuhan. Padahal Tuhan yang membuat perbuatan yang ajaib baginya. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat perbuatan Tuhan yang ajaib. Artinya apa? Jangan pernah kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Jangan pernah kita lupa mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya dalam hidup kita, atas berkat-berkatnya. Kemudian berikut dikatakan, hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya, dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, ya, berlaku penghukumannya. Wow, apa ini ya? Kok ada penghukumannya ya? Ya, berbicara tentang keadilannya. Ya, Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan, ya. Gusti Allah boten sare. Lagi ada orang ya semena-mena tidak mau tahu tentang Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah tidur dan terlelap. Yang tidak pernah, dia tidak melihat kita, dia tidak pernah mengabaikan kita, dia selalu memperhatikan, melihat termasuk kejahatan-kejahatan yang kita lakukan pun dia tahu. Ya, coba lihat kiri kanan dan katakan, kejahatanmu Tuhan tahu. Ya, sekalipun engkau lakukan di tempat yang paling gelap, dia tahu. Kadang-kadang kita nggak menyadari, oh ya orang nggak lihat ini. Ya, misalnya, kita ini misalnya akuntan, permainan data ya, mulai kita buat komputer, ya bikin laporan pajak misalnya, 2 laporan, yang ini untuk kantor, yang ini untuk ke negara, yang ini untuk ini, Tuhan tahu. Mulai kita korupsi, wah Tuhan tahu. Mulai kita bermain hal-hal yang tidak benar, Tuhan tahu. Tidak pernah Tuhan tidak tahu apa yang kita perbuat. Masuk segala kejahatan yang kita lakukan dia tahu. Dan dia akan memberi disiplin kepada kita. Karena kita anak-anaknya yang dikasihinya. Tentulah dia menghajar kita. Dia akan mendisiplin kita, puji Tuhan. Jadi dalam kitab Ibrani dikatakan ya bersyukur. Jika kita dididik oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan, ya kita harus naikkan syukur. Artinya Tuhan mengasihi kita
Tuhan menyayangi kita. Tapi kalau udah Tuhan biarkan, ya terserah mau lakukan kejahatan, tidak diingatkan kita, tidak didisiplin kita, itu berarti hidup kita akan hancurlah. Ya, jadi kita bersyukur juga jika Tuhan mendisiplin kita. Ya, dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami, satu sisi itu bisa merupakan disiplin Tuhan bagi kita. Ya Tuhan, ada apa ini Tuhan? Ampuni aku jika karena kesalahanku, karena dosaku, situasi yang kualami akhirnya seperti ini. Ya, hidupku seperti ini, keadaanku seperti ini, dulu kesalahanku Tuhan, ampunilah aku. Kan begitu. Tuhan, mengapa pelayananku kok seperti ini? Kok mengalami kesulitan untuk berkembang Tuhan? Kok semakin sulit Tuhan? Nah, mungkin ada kesalahan kita. Ya, ada hal-hal yang keliru dalam melayani. Katakan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ya, jangan sampai dosa ini, kesalahan ini membuat saya kehilangan sukacita, kehilangan berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur, Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi. Dialah Tuhan. Jadi jangan ada Allah lain, ilah lain. Bukankah itu firman Tuhan? Jangan ada Allah lain di hadapanku, di mana engkau sujud menyembahnya. Jangan buat benda-benda tertentu untuk kita sembah. Hanya Allah, Dialah Tuhan yang kita sembah. Allah kita adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dia Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia, bahkan rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari hukuman maut itu. Dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita tiap-tiap hari. Yang pertama, carilah Tuhan. Cari Tuhan dan wajahnya. Jangan mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia ini. Jangan mengandalkan kekuatan kita secara manusia, tapi datanglah kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ketika engkau mengalami masa susah, lemah, tak berdaya, begitu sulitnya kehidupan yang kita hadapi, lihat kembali perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan perbuatan Tuhan yang ajaib itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai sekarang, selama-lamanya. Jadi percayalah, mujizat-mujizat akan terjadi dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita. Pasti percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Biarlah kiranya dalam perjalanan hidup ini kita hanya menyembah Dia. Dialah Allah, Dialah Tuhan. Tidak ada Allah lain di muka bumi ini. Jangan ada pribadi-pribadi yang lain yang kita sembah selain daripada Allah kita, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari, menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib. Untuk itu kita perlu datang kepadanya, berdoa atas segala persoalan pergumulan kita, berdoa untuk sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang berjuang menghadapi sakit penyakit, ya. Dan terus bersyukur tadi malam bisa bincang-bincang dengan Bapak Pendeta Riki Kaburuan yang masih harus karantina mandiri di rumah karena terserang COVID. Satu keluarga kita doakan dan sudah semakin pulih, sudah beraktivitas, ya, sudah kuat. Dan juga kita berdoa untuk Pendeta Wandi supaya Tuhan berkati, sudah melakukan pelayanan walaupun dibatasi, ya, karena memang masih belum negatif itu, tapi kita percaya supaya Tuhan memulihkan. Dan ada saudara-saudara kita yang lain juga, ya, yang sedang bergumul untuk menghadapi virus ini. Kita terus berdoa juga menyerahkan hidup kita supaya Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Kita bersandar pada Tuhan. Nah, masalah-masalah ekonomi ini yang luar biasa, kerjaan, jemaat, kita mengalami kesulitan dalam pekerjaan, kita bawa kepada Tuhan. Apapun yang menjadi beban pergumulan kita, datang kepadanya, cari Tuhan dan kekuatannya. Dan ingatlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang luar biasa. Kita nyanyikan satu.